Halo pemirsa, ada kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal di kamar kosnya dengan kepala dilakban. Dan saat ini menjadi gunjingan di masyarakat dan menjadi tanda tanya apakah dia meninggal karena bunuh diri, karena tidak ditemukan kerusakan di kamar kosnya, juga tidak ada kerusakan di kunci pintunya, konon kabarnya kamar kosnya terkunci dari dalam dan lain sebagainya, juga tidak ditemukan barang-barang yang hilang. Akan tetapi kalau dilihat dari tugasnya dia sebagai diplomat luar negeri yang menangani banyak kasus yang berbahaya, tentunya kita juga patut curiga apakah hal ini ada kaitannya dengan tugas yang dia emban atau adanya rahasia yang dia ketahui. Diplomat ini meninggal karena bunuh diri. Perspektif itu hanya pemikiran, sedangkan di sini ada lorong gelap yang menuju satu cahaya. Perlu penyelidikan lebih dalam. Kalau ada yang berpikiran dia bunuh diri, sepertinya enggak. Masih banyak hal-hal yang perlu diungkap di sini, makanya ada lorong hitam untuk menuju sebuah cahaya, yang artinya misteri ini harus dikuak agar ada terang benderang. Kemudian, apakah kamu meninggal karena dibunuh oleh seseorang? Blessing, pemberkatan. Jadi kalau dari dua kartu ini kesimpulannya dia meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Nah, tadi saat saya mengocok itu ada penglihatan di mana ada kayak sebuah pertengkaran. Pertengkaran ini ada kaitannya dengan sesama orang ya, orang Indonesia. Sesama orang Indonesia yang mana bajunya putih dan celana hitam. Nah, masing-masing pakai baju putih dan celana hitam. Apa yang menyebabkan kematian dari diplomat muda ini? Yang pertama, saya ingin terkoneksi ya dari diplomat muda ini. Apakah kamu meninggal karena kamu ada sebuah masalah atau kamu mendapatkan tekanan dari seseorang yang ada kaitannya dengan pekerjaanmu atau hal yang lainnya? Satu, pedang. Pedang ini lambang adanya ide kreatif ya, juga lambang adanya gesekan-gesekan yang terjadi di mana masing-masing orang ingin memenangkan dari gesekan tersebut. Jadi ada simbol pedang, ada simbol sebuah gesekan. Gesekan ini terkait hal apa? Menara putus, teman-teman. Kejadian yang mendadak yang terjadi di sini. Apakah hal ini ada kaitannya dengan pekerjaanmu? Ya, karena di sini ada simbol 3 koin, simbol dari sebuah kerjasama. Simbol adanya kaitan dengan pekerjaan yang dia ketahui. Juga adanya kerjasama. Nah, kerjasama ini terkait apa? Ada simbol seorang wanita yang sedang sakit berbagi uang. Ada kaitannya dengan uang ternyata. Apakah kamu mengetahui sebuah rahasia besar terkait dari uang ini? Perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan ini akan mengarah kemana? Apakah kayak korupsi, apakah pencucian uang dan lain sebagainya. Jadi mengarah sebuah tindakan yang melawan hukum ini. Jadi dari ketiga kartu ini, kematian beliau, diplomat muda tersebut tidak bunuh diri, tapi dia dihabisi dikarenakan dia
mengetahui sesuatu terkait adanya kondisi keuangan. Nah, kondisi keuangan ini akan direncanakan yang pada akhirnya yang bertentangan dengan hukum. Seperti itu. Awal muawalnya masalah ini ada kaitannya dengan uang. Dari ke-6 kartu ini sudah bisa diambil kesimpulan bahwa dia dibunuh karena dia mengetahui sesuatu yang ada kaitannya dengan perputaran uang yang pada akhirnya ada masalah yang dihadapi. Karena dia mengetahui sesuatu, makanya dia pada akhirnya ada perubahan ini, ada kejadian yang seperti itu. Nah, dari kematiannya kan dia dilakban. Apakah itu sebagai sinyal bahwa si pelaku ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengetahui sesuatu hal terkait dari masalah uang, kalau di sini kan ya, agar tutup mulut, makanya wajahnya dilakban dan dibiarkan begitu saja. Bahkan meninggalnya pun dia pakai selimut loh. Tapi sampai saat ini belum ditemukan sidik jari orang lain di lakban tersebut, malah sidik jari si korban ini. Tapi kalau merujuk di sini dia lebih karena dibunuh. Terkait dari mayat korban yang wajahnya dilakban, apakah itu sebagai petunjuk atau sebagai peringatan bahwa jangan sampai melakukan hal yang sama seperti diplomat muda ini? Ada simbol pengembara yang membawa boneka, dan bonekanya ini ditaruh di apa ya, kayak di tas gitu, di gembol di belakang, dan bonekanya ini jungkir balik, yang artinya seorang pengembara ini adalah si pelaku atau otak pelaku. Dia masih akan melanjutkan misinya, yaitu ketika ada seseorang yang berseberangan atau menghalangi, dia bisa akan melakukan hal yang serupa. Makanya di sini ada simbol entah boneka, entah orang yang kebalik ini akan melakukan hal yang serupa. Selanjutnya, mengapa kamu sampai melakukan hal ini? Karena sudah capek di sini. Jadi dia merasa kerjaannya atau bisnisnya atau apalah itu sudah merasa dihalangi oleh orang-orang yang mengetahuinya. Dan merasa sudah lelah dan sudah saatnya saya harus melakukan sebuah tindakan. Ini ya. Nah, ciri-cirinya kelompok orang yang melakukan ini seperti apa ciri-cirinya? Ada simbol seorang raja yang tersyukur atau yang jatuh dari kursinya, kemudian ada badut yang memberikan cermin. Nah, ini kodenya di sini seorang raja yang terjatuh dari kursinya dan dia diketawain badut, kemudian badutnya membawa cermin. Nah, cirinya adalah seseorang yang memiliki kuasa atau seseorang yang memiliki wewenang di sini, makanya disimbolkan seorang raja. Apa yang akan dimaui, sebenarnya apa yang dimaui raja ini dalam hal ini? Hambatan, halangan. Dia merasa orang-orang yang sudah mengetahui ini membuat perjalanannya menjadi keteteran, menjadi berat karena rintangan-rintangan itu. Selanjutnya, mengapa kamu khawatir terkait dari seorang diplomat ini yang mengetahui perputaran uang tersebut? Apakah uang tersebut dari hal sesuatu yang tidak dibenarkan?
pengakuan dosa. Ya. Pengakuan. Sini teman-teman lebih mengarah karena mengetahui perputaran uang yang dirasa mungkin uang korupsi atau apalah itu yang melanggar hukum di sini. Makanya si raja ini yang sudah tersukut dari tahtanya ini merasa ini hambatan ketika dia sampai ngomong pastinya bisa menjadi kendala di dalam hidup si raja ini. Makanya di sini ada simbol rajanya tertatih-tatih, ada di punggungnya kayak membawa tas yang demikian besar sehingga jalannya bungkuk. Nah, di sini disimbolkan mendaki gunung. Si raja ini ingin mewujudkan impiannya. Jalannya sudah keteteran, sudah terseok-seok, ditambah lagi ada seseorang yang mengetahui perputaran uang tersebut. Dari beberapa kartu ini saya bisa menyimpulkan, tapi di sini kesimpulan masih berdasar analisa prediksi kartu tarot ya. Yang namanya prediksi itu kadang nyerempet sedikit atau kadang tembus. Jadi mohon dimaklumi karena saya juga manusia biasa. Akan tetapi dari beberapa kartu ini saya bisa menceritakan bahwa diplomat ini mengetahui sesuatu. Karena diplomat ini ada kartu kerjasama. Kerjasama terkait dari masalah uang. Di mana dia mengetahui pergerakan uang tersebut. Yang pada akhirnya dia menjadi penghalang atas keinginan seseorang, di mana orang tersebut sudah capek, sudah lelah karena kayak perbuatannya sudah diketahui oleh diplomat muda tersebut. Nah, kerjasama ini bisa berarti karena dia ditugaskan, kemudian seseorang yang bercirikan adanya memiliki status sosial tinggi, kekuatan dan kekuasaan ini yang pada akhirnya melakukan atau memerintahkan hal tersebut kepada diplomat muda ini. Ini ya, semuanya itu ada kaitannya dengan masalah uang. Apakah dia ditugaskan untuk penyelidikan masalah keuangan kah? Atau bagaimanakah? Kita sendiri kurang tahu ya. Tapi mari kita dalami di sini lebih jauh lagi terkait dari diplomat muda ini. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan sebelum meninggal? Apa yang kamu pikirkan sebelum meninggal? Ada simbol menanam, kemudian di atasnya ada semacam peri atau malaikat yang memantau. Oh, ini lagi ada dua orang yang terborgol tangannya, dan ini juga ada kaitannya dengan kerjasama ini. Jadi dia melakukan sesuatu dengan seseorang yang pada akhirnya terseret dari masalah atau terseret dari sebuah masalah. Nah, di sini kan ada dua orang, di belakangnya ada simbol setan kayak gitu. Ya, terseret dari sebuah masalah karena dia mengetahui sesuatu. Selanjutnya, dia putus asa di sini. Putus asa menghadapi masalah-masalah di mana dia ikut terseret di dalam lingkaran orang-orang tersebut. Tujuannya dia baik, mengemban sebuah tugas. Tapi apalah daya, ada seseorang yang mengetahui kalau memang dia ditugaskan seperti itu, dan ketika dia berbicara atau melaporkan, maka tamatlah si raja ini terkait dari masalah perputaran uang ternyata. Dan dia menghadapi tekanan sebelum dia meninggal ini. Mungkin dia diancam, atau mungkin dia sudah ditekan dan lain sebagainya, karena
ada keinginan untuk membongkar sebuah masalah, atau dia mengetahui sebuah masalah yang terjadi terkait masalah uang, ternyata ya, terkait masalah uang yang membuat seseorang itu menjadi gerah. Dan di sini ada simbol kayak serigala, Dracula, kemudian di belakangnya ada rembulan. Nah, rembulan ini sebuah rahasia besar yang melatar belakangi terjadinya peristiwa ini. Selanjutnya, apa yang ingin kamu ungkapkan di sini terkait dari keinginanmu? Ada simbol prajurit yang ingin menombak kuda, yang artinya bekerjalah dengan tepat sasaran, bertindaklah sesuai dengan sasaran yang tepat di sini, atau bertempur sesuai dengan sasaran yang tepat. Nah, kemudian di sini ada seseorang yang lagi seperti berjualan, dan di sampingnya ada seseorang kayak bangsawan atau seperti pemuka agama yang melambangkan sebenarnya dia ini bekerja dengan baik, tapi karena pekerjaan ini pada akhirnya dia celaka. Ada simbol seseorang yang menyeberangi sungai tapi orangnya mendongak ke atas. Kekurang hati-hatian di dalam kehidupannya. Jadi di sini negara mestinya juga hadir dalam melindungi seseorang yang memiliki tugas-tugas yang membahayakan seperti ini. Dan kecerobohan ini pada akhirnya memakan korban. Atas kumpulan orang-orang yang dilambangkan memuja setan ini, atas kumpulan dari orang-orang yang melakukan perbuatan sesat, yaitu terkait dari masalah keuangan, mungkin money laundry atau apalah itu yang diketahui oleh si korban ini. Terkait sebuah, jangan dilihat ininya, terkait dari sebuah hubungan, ya. Hubungan dengan siapa? Yang menuju ke sebuah pengadilan. Nih, ciri-cirinya ini ya. Jadi, dia mengungkapkan bahwa saya ini ditugaskan untuk menyelidiki sebuah kejadian atau dugaan-dugaan penyelewengan keuangan. Akan tetapi kecerobohan ini atau tidak adanya jaminan keselamatan pada akhirnya memakan korban. Dan pelakunya di sini adalah yang ada kaitannya dengan penguasa yang sudah terjatuh dari kursinya, kemudian ada kaitannya dengan kumpulan dari orang-orang yang melakukan perbuatan sesat, yang pada akhirnya nanti ketika dia berbicara si korban ini bisa ke ranah pengadilan. Atau bisa juga masalah uang ini sebenarnya sudah berproses ke ranah pengadilan. Diplomat ini memiliki rahasia-rahasia yang bisa diungkap di pengadilan nanti. Seperti itu artinya ya. Jadi di sini diplomat muda ini mengetahui banyak hal terkait dari perputaran uang, yang mana ketika dia berkata atau membocorkan, maka tamatlah seseorang yang sudah terjatuh dari kursinya ini.